Selamat berjumpa para sahabat Sapaan Gembala GKI yang dikasihi Tuhan. Semoga kita diberikan kekuatan dan nikmat oleh Tuhan di tahun 2026 ini yang baru beberapa hari kita jalani. Mari kita bersama merenungkan sabda Tuhan. Saya memberikan judul renungan untuk hari ini adalah All Out, yang saya ambilkan dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat ke-10 yang berbunyi demikian. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Gembala GKI yang dikasihi Tuhan, ketika saya muda, saya sebenarnya sejak kecil juga sudah menyukai satu permainan, yaitu bulu tangkis. Walaupun tidak terlalu jago, tetapi saya tahu siapa orang yang bisa dan tidak bisa main bulu tangkis itu dari dua hal. Yang pertama dari cara dia pegang raket. Kalau pegang raketnya salah, saya tahu dia sebenarnya belum menguasai teknik bermain bulu tangkis yang baik dan mudah untuk dikalahkan. Yang kedua adalah dari gerak kaki atau kuda-kudanya. Kuda-kuda yang salah membuat kita tahu, dan saya tahu paling tidak bagaimana cara dia bermain. Oh, ini nggak terlalu bisa bermain bulu tangkis. Yang tidak terlalu bisa bermain bulu tangkis mudah sekali untuk dikalahkan. Dengan apa? Dengan mencocor kelemahan-kelemahan. Biasanya misalnya backhand, kalau backhandnya cara pegangnya salah tidak akan kuat dan hanya akan sampai ke tengah lapangan gitu ya, ke tengah lapangan musuh, dan sangat mudah untuk dimatikan dengan smash. Tapi saya pernah menghadapi satu lawan yang pukulannya lebih keras dari saya, tetapi saya lebih tinggi, lebih menang jangkauan begitu. Dan kami berdua harus bermain all out untuk memenangkan pertandingan. Jadi 2 set kami lalui, masing-masing menang 1 set, dan rasa capek luar biasa. Nafas sudah nggak bisa terkendali begitu, ngos-ngosan, sehingga kemudian kami memutuskan berhenti aja. Dan nggak usah dilanjutkan di set ketiga, set penentuan. Toh bukan pertandingan resmi, hanya pertandingan main-main saja. Tapi hal itu tentu tidak akan terjadi pada saat pertandingan resmi. Kalau dalam pertandingan resmi, apapun akan dijadikan taruhan, maksudnya adalah pingsan pun mungkin akan dijalani. Tetapi kalau sampai itu berhenti di tengah jalan dan sebagainya, hanya karena capek, maka itu bisa menimbulkan cemoohan atau hujatan dari penonton, apalagi ketika membela bangsa. Sahabat Sapaan Gembala GKI yang dikasihi Tuhan, kitab Pengkhotbah menuliskan bahwa segala kesempatan yang ada di bawah langit ini, selama masih ada waktu atau kairos yang diberikan Tuhan, semestinya dikerjakan dengan sekuat tenaga, dengan all out, dengan sebaik-baiknya. Kesempatan seringkali tidak datang 2 kali, sehingga harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dikerjakan dengan sekuat tenaga. Karena apa? Karena ada masa di mana kita tidak mampu melakukannya, yaitu ketika kita sudah tua, renta, sakit-sakitan, dan ketika sudah datang ajal itu untuk menjemput kita. Kitab Pengkhotbah menyebut bahwa dalam dunia orang mati, atau ketika kematian sudah menjemput, maka tidak ada lagi pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. 4 hal tersebut, pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat, harus diusahakan oleh manusia di dunia nyata ini selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Karena itu, usahakanlah dengan segenap kemampuan kita supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Maka diperlukan juga pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam menjalani kehidupan maupun pekerjaan dan pelayanan kita. Bekerja dengan sekuat tenaga, segenap daya, all out. Di situ terkandung bahwa segala daya dan kemampuan, keringat atau apa yang ada semuanya ada pada diri kita itu sudah kita keluarkan. Ada kesungguhan, ada
keseriusan dalam istilah all out itu. Mari di tahun 2026 ini kita terus berusaha menjalankan apapun yang menjadi tugas atau pekerjaan kita dengan sekuat tenaga, dengan segenap kemampuan yang kita miliki, sehingga yang diperoleh adalah hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau bahkan yang diharapkan oleh orang lain. Berusahalah dengan baik, persiapkan dengan matang supaya tidak timbul kekecewaan atau penyesalan. Kekecewaan dan penyesalan selalu mengintip seseorang yang tidak bekerja dengan baik, seorang yang teledor atau yang tidak waspada dengan hidupnya. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya kita diberikan kemampuan mengerjakan pekerjaan kita, pelayanan kita, aktivitas kita dengan baik, dengan pertimbangan, dengan pengetahuan dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Mari kita bersama menutup renungan kita dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami dengan segala macam aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan dengan baik, dengan serius dan bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian tidak ada rasa penyesalan ketika apa yang kami kerjakan itu tidak memenuhi harapan kami maupun harapan orang banyak. Ketika kami sudah berjuang dengan keras, bahkan juga dengan cerdas, tetapi ternyata hasilnya mungkin belum seperti yang kami harapkan. Kami yakin bahwa mungkin kami masih harus menunggu, atau bahkan mungkin kami juga harus kembali berpikir apakah yang kami lakukan itu sudah tepat, ataukah masih harus kami lakukan hal-hal yang berbeda. Untuk itu kami yakin dan percaya Roh Kudus akan membimbing kami untuk kami dapat menjalankan segala tugas bagian kami pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kami lakukan dengan all out, sekuat tenaga daya, segala apa yang ada pada diri kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, pimpin dan sertai kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Sekian renungan untuk Sapaan Gembala GKI pada hari ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.